Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software Wolfram Alpha dalam menyelesaikan masalah matematika. Namun sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Yushela dengan NPM 18163105012 kelas 6B dengan mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Adi Ihsan Imami MPD. Nah, sebelum masuk ke pembahasan dari Wolfram Alpha itu sendiri, lebih baik kita mengetahui apa sih software itu. Definisi software: perangkat lunak atau peranti lunak dalam bahasa Inggris disebut dengan software adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Pembuatan perangkat lunak itu sendiri memerlukan bahasa pemrograman yang ditulis oleh seorang pemrogram untuk selanjutnya dikompilasi dengan aplikasi kompiler sehingga menjadi kode yang bisa dikenali oleh mesin hardware. Nah, sekarang masuk ke definisi Wolfram Alpha. Wolfram Alpha atau biasa juga ditulis Wolfram Alpha tanpa spasi dan Wolfram Alpha dengan spasi adalah mesin penjawab yang dikembangkan oleh Wolfram Research, merupakan layanan daring yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara faktual dengan menghitung jawaban secara terstruktur. Wolfram Alpha memanfaatkan basis data terstruktur yang dimilikinya dan kemudian diolah dengan peranti lunak. Bila mesin pencari lain hanya dapat menampilkan informasi yang tersedia bebas di web, Wolfram Alpha memanfaatkan kumpulan data yang sudah dilisensi dan dinilai para pakar serta informasi luring. Wolfram Alpha dirilis ke publik pada tanggal 15 Mei 2009 oleh Stephen Wolfram. Gambaran umum dari Wolfram Alpha. Pengguna dapat mengajukan pertanyaan dan perhitungan melalui kolom teks. Wolfram Alpha kemudian menghitung jawaban dan menampilkannya sesuai dengan basis data yang dimiliki. Contoh, menghitung x kuadrat plus 2x plus 3 sama dengan 0. Maka yang ditulis di kolom teks Wolfram Alpha adalah seperti yang tertera di layar, dan Wolfram Alpha akan memberikan jawaban yang relevan dengan pertanyaan, seperti bentuk grafik, solusi bilangan kompleks, dan lain sebagainya. Selain bidang matematika, Wolfram Alpha dapat pula mencari bidang pengetahuan yang lain. Namun untuk di video ini kita hanya terfokus pada bidang matematika saja. Masuk ke dalam contoh penyelesaian masalah matematika dengan menggunakan Wolfram Alpha. Nah, dalam software Wolfram Alpha tidak hanya membantu menyelesaikan permasalahan di bidang matematika saja, namun bidang lain pun tersedia, seperti yang terlihat pada gambar. Nah, karena dalam makalah ini hanya terfokuskan pada satu bidang saja, yaitu matematika, maka poin yang akan dibahas hanya yang berwarna oranye saja atau yang paling kiri. Dimisalkan, jika kita ingin menyelesaikan permasalahan di cabang aljabar, maka klik poin yang bertuliskan algebra. Pada cabang aljabar terbagi lagi menjadi beberapa poin, diantaranya equation solving, polynomial, simplification, rational function, matrix, finite groups, quaternions, finite fields, dan domain and range. Lalu, jika saya memiliki permasalahan pada persamaan, maka poin yang harus dipilih adalah equation solving. Misal, diberikan soal seperti yang ada di layar, diberikan persamaan 2x plus 3y sama dengan 5 dan x min 7y sama dengan min 3. Tentukanlah nilai x dan y. Untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan software Wolfram Alpha. Cabang yang dipilih adalah algebra dan poin yang dipilih adalah solve a system of linear equations
Lalu ketik persamaan tersebut seperti gambar di bawah, atau ketik persamaan tersebut di kolom search. Lalu setelahnya mengetik persamaannya, klik compute input yang bergambar sama dengan, maka hasil atau jawaban dari permasalahan tersebut akan muncul di layar. Contoh lain, misalkan kita diminta untuk mengerjakan soal kalkulus, maka cabang yang dipilih adalah kalkulus and analysis seperti pada gambar yang ada di layar. Nah, pada cabang kalkulus dan analisis terdapat beberapa poin. Di antaranya ada integral, ada derivatives, limits, sequence, sums, products, series expansion, application of calculus, vector analysis, integral transform, domain and rank, dan continuity. Misalkan kita diminta untuk mencari integral tak didefinisikan atau integral tak terdefinisi dari x kuadrat sin pangkat 3x dx. Maka poin yang dipilih adalah integral, lalu ketik soal tersebut pada compute and indefinite integral. Setelah itu, klik compute input yang bergambar sama dengan, maka hasil atau jawaban dari permasalahan tersebut akan muncul seperti yang ada pada layar. Nah, jadi jawabannya tidak hanya sampai di sana saja, tapi ada pula penjelasan panjang seperti yang tertera pada layar. Jadi penjelasan dari soal yang tadi itu hingga di sini, yaitu hingga definite integrals. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.